Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau share tentang tutorial menjahit tas belanja seperti ini. Bentuknya tipis seperti kantong kresek yang ada di rumah. Dan ini bisa dilipat jadi lebih ringkes dan praktis untuk dibawa-bawa. Yuk mari kita buat. Untuk membuat proyek ini, teman-teman bisa menyediakan kain katun atau kain parasut. Tidak perlu kain yang terlalu tebal. Dan ini merupakan bagian utama dari tas. Kita memotongnya sebanyak 2 lembar atau 2 helai kain seperti ini. Panjangnya kurang lebih 53 cm dikali 44 cm. Kemudian yang ini 14 kali 26 cm dan yang ini 14 kali 10 cm. Masing-masing kedua pola ini dipotong hanya sehelai. Lalu selanjutnya kita membutuhkan tali. Ini saya potong serong supaya nanti mudah untuk membaliknya. Ini lebarnya 3 cm, kemudian panjangnya 17 cm. Nah, ini semua akan kita proses menjadi tasnya. Yang pertama, kita lipat dulu memanjang kain bagian utama dari pola tas. Sekaligus kita tumpuk dua, kita lipat dua dulu seperti ini, kemudian yang satunya lagi juga kita lipat dua sekaligus. Seperti ini, kita satukan keduanya, kita semat supaya tidak bergeser. Kita akan membuat pola dan memotongnya sekaligus di dua helai kain ini. Kita ukur dari ujung sini sejauh 6 cm, kemudian bawah turun 18 cm, lalu kita hubungkan kedua titiknya menjadi garis lengkung seperti ini. Lalu untuk talinya, tali atau pegangannya lebarnya 4,5 sampai 5 cm. Kita tandai, kemudian dari ujung bagian yang lipatan kain sini kita turunkan sejauh 14 cm. Dan ini kita hubungkan. Sudah, lalu kita gunting secara bersamaan. Bagian lengkung-lengkung yang tadi sudah kita buat. Sudah selesai, ini pola utama tasnya. Seperti ini, kita lepas jarum pentulnya dan ini kita sisihkan dulu. Kita akan membuat untuk sakunya. Kita ambil pola saku dan tali. Ini pola saku yang memanjang, kita lipat jadi dua seperti ini. Lalu kita semat dengan jarum pentul. Kemudian potongan yang berikutnya kita lipat seperti ini. Bagian lebar yang 10 cm kita lipat dua. Lalu ini kita semat. Seperti ini nanti kita jahit begini, ini dilompati, tidak dijahit baru kembali ke sini. Ini nanti fungsinya untuk membalik. Sama juga yang ini dan yang tengah sini dilompatin kemudian dilanjutkan ke sini. Untuk tali ketika menjahit kita hanya perlu melipatnya menjadi dua memanjang seperti ini. Baik, akan kita mulai menjahit bagian untuk sakunya dulu. Kecil saja, sekitar setengah cm sampai 0,75 cm. Kita jahit dan jangan lupa ini disisihkan atau tidak dijahit, dilompati untuk kita membalik. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang satunya juga sama, kita jahit dari ujung lipatan sini, kemudian berbelok. Lalu kita lompati beberapa senti area yang tidak dijahit, nanti fungsinya untuk membalik. Sakunya sudah, kemudian talinya tinggal kita lipat dua memanjang seperti ini. Kita jahit, kampuhnya kecil saja, sekitar 0,3 cm dari tepi. Kita jahit secara konsisten talinya. Ketika sampai di akhir, ujung benang ini kita jahit. Kita sisakan cukup panjang, kira-kira seperti ini, baru kita potong. Benang ini nanti akan membantu kita ketika membalik kain. Kita akan mulai membalik pola sakunya. Sebelumnya kita kecilkan dulu kampuhnya menjadi menyudut seperti ini supaya nanti sudut-sudutnya tidak tebal.
dan bentuknya benar-benar menyudut. Kita tipiskan kampuhnya. Sudah, lalu kita balik dari bagian yang tidak dijahit atau area bolong. Kita balik kainnya ke arah yang baik. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti ini kita setrika supaya lebih rapi. Kemudian potongan pola berikutnya, pola saku berikutnya ini juga sama. Kita tipiskan dulu bagian kampuhnya. Lalu kita balik bagian baik kain ke arah luar dari lubang yang tersedia. Kita sempurnakan sudut-sudutnya. Lalu untuk tali, kita membutuhkan jarum mesin. Kita masukkan tali atau benang yang ada di tali ke dalam jarum mesin seperti ini. Lalu bagian pantat jarum mesin yang tumpul kita masukkan ke dalam selongsong tali yang tadi sudah kita jahit. Kita ulur terus jarum mesinnya hingga dia muncul di lubang selongsong yang lain. Seperti ini kita tarik jarum dan benang yang ada. Nah, lalu benangnya ini kita tarik secara perlahan dan hati-hati. Jangan sampai putus, tarik terus hingga bagian ujung kain pada selongsong yang lain itu masuk tersedot ke dalam selongsong. Tarik terus hingga seluruh bagian kain muncul di lubang berikutnya. Nah, seperti ini. Lalu ini kita tarik semua. Nah, setelah semua selesai terbalik seperti ini, jadi bagian kain berada di luar, lalu ini kita setrika semua, pola saku maupun talinya. Nah, sudah rapi seperti ini, kita akan mulai memasangnya. Tapi sebelumnya kita jahit tindas dulu bagian saku yang lipatan. Ini yang ada lipatannya. Jahitnya terserah, boleh kecil, boleh agak besar, boleh ukuran 1 sepatu dari tepi lipatan. Sudah, kita siapkan salah satu pola utama tas. Kita akan mulai memasang sakunya, dimulai dari yang potongan kecil. Bagian yang berlubang di atas kita letakkan di sisi atas. Ini kita lipat dulu 2 supaya posisinya tepat di tengah pola badan tas. Ini pola badan tasnya tadi juga sudah dilipat ya, sebagai patokan. Kemudian pola yang besar, lubangnya kita letakkan di sisi bawah. Nah, lalu ini kita lipat dulu supaya posisinya rata. Kita letakkan menumpuk di bagian kecil pola saku. Nah, menumpuknya kira-kira 2 cm. Nah, seperti ini, lalu kita semat. Setelah disemat, kita tindas tepi-tepinya sekitar 2 mm dari tepi guntingan pola saku. Jahit secara perlahan dan konsisten mengelilingi pola sakunya berbentuk kotak. Sudah selesai dijahit. Seperti ini hasilnya sakunya tadi. Lalu kita ambil tali, kita satukan ujungnya seperti ini. Kita ratakan dulu bagian ujungnya. Kemudian ini kita semat supaya tidak bergeser talinya. Dan kita masukkan ke dalam sisi saku yang bagian sebelah sini. Kita masukkan kampuhnya atau ujung talinya. Ini kita semat supaya tidak bergeser. Dan kita tindas lagi bagian pola saku ini mengenai talinya. Jadi tindasnya sekitar 0,75 atau setengah cm dari tepi sakunya. Atau bisa ikutin sekitar ukuran jarak 1 sepatu. Kita jahit lagi mengikuti bentuk sakunya. Jahit secara perlahan saja dan konsisten. Nah, seperti ini hasilnya. Ada 2 tindasan dan talinya juga ikut tertindas di tindasan yang kedua. Nah, seperti ini. Sudah selesai sakunya, kita akan mengelim bagian lingkar-lingkaran ini atau kuping-kuping tasnya di kedua bagian pola tas.
Nah, di sini saya menggunakan sepatu kelim supaya lebih cepat. Kalau teman-teman tidak punya sepatu ini, bisa langsung dilipat manual saja. Kita kelim dulu setiap lingkaran di bagian atas, setiap potongan melingkar di bagian atas maksud saya. Nah, seperti ini hasilnya kelimnya. Kita jahit semua di bagian melingkar dari atas tasnya. Sudah seperti ini. Lalu kita tata, kita tumpuk bagian baik berada di luar dan bagian buruk tas berada di dalam. Kita akan jahit di sekeliling tepi persegi bagian bawah. Kampuhnya kecil saja, sekitar 0,4 sampai 0,3 cm, asal jangan sampai ada yang lolos. Jahit merata di tepi perseginya. Sudah, lalu talinya juga kita satukan. Ini sama, kita jahit juga, kampuhnya sekitar 0,4 atau lebih kecil lagi 0,3. Yang penting hati-hati jangan sampai ada yang lolos. Kedua talinya kita satukan. Ini sama juga, kampuhnya kecil. Setelah sudah selesai dijahit, seperti ini, kita akan membuat kampuh balik, maka ini kita balik tasnya ke arah luar sehingga bagian buruk tas berada di luar. Jadi seperti ini, kita akan menjahit lagi bagian talinya, kita semat. Kedua talinya kita semat, kita satukan seperti ini. Kemudian bagian sisinya ini juga akan kita jahit, bawahnya tidak ya, jadi bagian sini kita jahit. Talinya, kemudian sisi sininya lagi, bawahnya tidak. Kita mulai, ini kampuhnya sekitar 1 sepatu atau 0,75 cm, agak lebih besar dari kampuh tindasan yang pertama, supaya kain pada tindasan yang pertama tidak keluar. Talinya kita jahit sama besaran kampuhnya, lalu sisi berikutnya lagi. Ingat bagian bawahnya belum dijahit atau tidak dijahit. Lalu setelah itu kita lipat bagian sisi-sisinya ke arah atas, kurang lebih jaraknya 6 cm dari jahitan atau benang jahitan. Sisi sebelahnya juga sama, kita lipat ke arah atas, kurang lebih 6 cm dari jahitan. Kita semat, lalu kita tindas bagian bawah tasnya dengan bagian lipatan tetap dalam posisi terlipat sehingga nanti lipatannya ikut terjahit. Besar kampuhnya juga sama, sekitar 0,75 cm. Nah, ini kita buka sematan jarumnya, kita balik tasnya ke arah luar, maka ini sudah selesai, kita rapi-rapikan. Nah, ketika tasnya disetrika, bentuknya ini benar-benar mirip atau tipis seperti tas kresek yang kita punyai di rumah. Nah, seperti ini hasilnya. Bagian-bagiannya benar-benar mirip tas kresek. Nah, lalu cara merapikannya atau melipatnya seperti ini. Kita lipat posisi saku di bawah, kita lipat ke atas. Sisi sebelahnya lagi memanjang seperti ini. Batasnya itu sambungan saku ya, tindasan saku. Kemudian bagian bawahnya. Kemudian bagian atas kita lipat ke arah bawah. Bagian tali atau cangklongan tasnya kita rapikan. Ini kita rapikan seperti ini kurang lebih. Lalu kita balik sakunya ke arah dalam hingga bagian tas semua masuk ke dalam saku. Kita rapi-rapikan sudut-sudutnya dan juga talinya. Dan ini dia hasilnya seperti ini. Jadi lebih rapi dan lebih ringkas di bawah-bawah. Penampakannya ketika diisi barang sama seperti tas kresek pada umumnya. Nah, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.